Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aufa Ibnu Syafiq, NIM 053079394, Prodi Sistem Informasi, UPBJJ Jakarta. Berikut adalah tugas 2 dari mata kuliah struktur data dengan soal yang pertama, membuat program Java yang mengurutkan data dari terbesar ke terkecil menggunakan merge sort, dan yang kedua adalah mengurutkan data dari terbesar ke terkecil menggunakan counting sort ya. Untuk contoh variabelnya minimal 8. Langsung saja kita yang pertama adalah membuka VS Code ya. Kemudian kita buat file baru ya. Pertama kita buka folder dulu. Lalu kita masukkan file, tadi ada dua ya. Yang pertama merge sort. Kemudian yang kedua ada counting sort. Pertama kita buat merge sort dulu ya. Untuk membuka kelas tentunya kita jalankan dulu ya. Pastikan namanya sesuai dengan nama file yang ada di folder ya. Untuk mempercepat waktu kita percepat saja ya, agar tidak memakan banyak waktu. Nah, sekarang kita sudah membuat kodenya ya untuk merge sort ya. Di sini saya menggunakan contoh angka 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 dan 80 ya. Sekarang kita coba running apakah berhasil. Nah, sini sudah berhasil ya. Diurutkan dari yang terbesar yang ke terkecil, data sebelum diurutkan dan sesudah diurutkan ya. Sekarang kita lanjut ke yang counting sort ya. Kita cepat lagi aja ya agar tidak memakan waktu. Nah, untuk counting sort sudah dibuat ya kodenya, nanti akan seperti ini. Dan di sini saya menggunakan contoh angkanya 10, 15, 20, 10, 30, 50, 70, 80. Dan kemudian kita coba print out ya. Ya, di sini datanya sudah terurutkan ya dari yang terbesar ke yang terkecil ya. Nah, berikut saya akan jelaskan dari merge sort kemudian ke counting sort. Yang pertama kita jelaskan yang dari merge sort dulu ya. Untuk yang pertama yaitu dari merge sort. Pertama membuat ini ya, kelas yang bernama merge sort descending ya. Kelas ini berfungsi sebagai wadah untuk seluruh fungsi nanti ya yang digunakan dalam program merge sort. Kemudian langkah kedua yaitu fungsi merge sort ya. Fungsi ini adalah inti dari algoritma ini, yaitu program mengecek apakah
bagian kiri itu lebih kecil dari kanan. Jika benar, artinya ada lebih dari satu elemen yang perlu dipecah ya. Lalu nilai tengah dihitung dengan mid ya, yaitu bagian kiri ditambah bagian kanan terus dibagi 2 ya. Setelah itu, ketika dua bagian sudah terbentuk dan diurutkan, fungsi mid dipanggil untuk menggabungkan kedua bagian tersebut menjadi satu array terurut ya. Kemudian langkah ketiga yaitu fungsi match untuk menggabungkan kedua subarray secara descending ya, yaitu L bagian kiri atau left, R bagian kanan atau right. Kemudian N1 di sini adalah panjang dari masing-masing array tersebut ya. Kemudian menyalin isi array ke array sementara ya. Di sini selanjutnya dari array utama disalin ke array L dan kemudian R. Tujuannya agar proses penggabungan bisa dilakukan tanpa mengubah data asli sebelum waktunya. Kemudian mengurutkan secara descending ya. Nah, ini tuh bagian paling penting dari merge sort descending ya. Jadi, jika elemen kiri lebih besar dari kanan atau sama dengan elemen kanan, maka elemen kiri dimasukkan terlebih dahulu. Nah, jika tidak, ambil elemen dari kanan ya. Kemudian memasukkan sisa elemennya. Di sini menggunakan perulangan while ya. Setelah satu array habis, bisa jadi masih ada elemen sisa dari array kiri atau kanan. Kedua perulangan ini memastikan elemen sisa tersebut ikut masuk ke array utama. Kemudian langkah selanjutnya itu main untuk menjalankan program ya. Di sini saya menggunakan contoh angka 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, dan 80 ya. Nanti untuk hasilnya kita tinggal run aja. Nah, kan jadi seperti ini ya, data sebelum diurutkan, kemudian data setelah diurutkan ya. Ini untuk merge sort ya. Kemudian ada counting sort descending ya. Di sini sama seperti merge sort. Pertama, membuat sebuah kelas bernama counting sort descending. Kelas ini nanti berfungsi sebagai wadah untuk seluruh program. Kemudian membuat fungsi counting sort ya. Fungsi ini nanti berisi langkah-langkah untuk mengurutkan data ya. Kemudian menentukan nilai maksimal. Langkah pertama di dalam counting sort adalah mencari nilai terbesar dalam array. Ini berguna untuk menentukan ukuran array count nanti ya. Kemudian membuat array count untuk frekuensi ya. Setelah menentukan nilai maksimum, kita membuat array baru bernama count dengan panjang maksimal plus 1 ya. Array ini akan menyimpan berapa kali setiap angka muncul. Kemudian menghitung frekuensi kemunculan nilai ya dari setiap angka ya. Pada tahap ini kita mengisi array count dengan menghitung beberapa kali setiap nilai muncul pada data awal ya. Nah, kemudian menyusun kembali data berdasarkan terbesar ke terkecil ya. Karena yang diminta adalah sorting dari terbesar ke terkecil, di sini saya melakukan loop dari nilai maksimum hingga ke 0 ya. Setiap kali menemukan angka array di count, nilai tersebut dimasukkan kembali ke array utama ya. Kemudian menampilkan data sebelum dan sesudah sorting ya. Di sini saya mencontohkan nomor 10, 15, 20, 10, 30, 50, 70 dan 80 ya.
Setelahnya kita coba run. Nah, kemudian hasilnya akan jadi sepertinya, data sebelum diurutkan, kemudian data setelah diurutkan, nanti akan seperti ini. Di sini ada 10-nya 2 dari terkecil, kemudian ada 70, 80 yang dari yang terbesar. Mungkin cukup sekian tugas 2 dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.